Halo, salam jumpa di channel YouTube Wirata Daya teman-teman ya. Hari ini kita melihat kebun Pak Budi panen jagung ya. Sorry ya teman-teman, karena ini kena debu kembang jagung ya. Jadi teman-teman, Pak Budi hari ini panen jagung, tapi yang sebelah sana karena ini agak mendung ya, jadi kita mau jauh dari sana. Mau jauh ke sana kita mau jalan, jadi kita buru-buru bikin kontennya kita di pinggir sini aja ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini bibit jagung somo ya, kok somo, bisi 18 teman-teman, bisi 18 ya. Jadi karena yang di pinggir jalan ini dekat bebatuan, jadi agak kurang normal sedikit karena batunya banyak. Dan juga kita di sini ini dulu tidak olah tanah ya, tidak diolah tanahnya, asal bersih langsung ditugali gitu aja teman-teman ya. Jadi walaupun gitu isinya bagus-bagus ini teman-teman, besar-besar itu semua besar-besar semua isinya ya. Jadi teman-teman, kalau kalian punya lahan, kalau mau budidaya jagung silahkan, itu lebih bagus. Karena sekarang ini teman-teman, jagung ini hasilnya menjanjikan ya. Karena sekarang harga jagung dari petani udah 6.500. Kalau zaman saya yang tahun-tahun sebelumnya itu ya, tahun 2025 ke bawah itu jagung cuma 3.000, 2.600 ya. Saya pernah nanam harga 2.600 pernah teman-teman, karena itu kesalahan itu dari kita sendiri. Waktu panen musim hujan jadi nggak bisa kering, akhirnya kadar airnya tinggi, harga nggak maksimal ya. Jadi waktu itu harga yang kering itu 3.000, yang kurang kering 26, waktu itu 2.600. Disitulah kita bangkrutnya petani zaman dulu. Cuman biaya dulu masih ringan teman-teman. Bibit ini kalau nggak salah masih 1 juta dulu. 20 kilo 1 juta itu ya. Nah, berarti kiloannya berapa? Kalau sekarang teman-teman, bibit bisi 18 ini sekarang ini sudah di sekitaran harga 2.600 ya. 2.600 sekarang harganya. Nah, harganya 2.600 sekarang bibitnya aja ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau bertani kayak model ini yang bisi 18, memang luar biasa, isinya bagus-bagus ini ya. Cuman memang bibitnya harganya mahal, bibitnya mahal. Walaupun mahal bisa teman-teman, kita kan sekarang bisa dibantu sama bos jagung ya. Artinya bos jagung alias tengkulak ya. Kalau di sini bahasanya orang sini itu tengkulak, padahal itu bukan tengkulak ya. Tengkulak itu kan yang nggak mengeluarkan modal. Yang mengeluarkan modal itu namanya bukan tengkulak. Itu kan modal kita, berarti ya bos kita kan gitu ya. Nah, bos jagung namanya, bukan tengkulak. Nah, kalau tengkulak kan di pasar-pasar, kalau bos jagung itu bukan tengkulak. Jadi caranya teman-teman di sini itu, kalau kita punya lahan, kita dimodali dari bibit, dari pupuk, dari obat-obatan, dikasih modal teman-teman. Bahkan ada juga yang sampai biaya hidup juga ngebon sama bos jagung, itu ada juga teman-teman. Itu ya, kalau mau minat, nah bergegas nanam ini. Karena sekarang kalau kita hitung-hitung 1 hektar itu nggak usah kita muluk-muluk lah, rata-rata 4 ton aja 1 hektar teman-teman. Kalau kita nanam 2 hektar udah 8 ton teman-teman ya. Nah sekarang 8 ton ini kita biayanya cuman habis sekitar 30% teman-teman ya. Biayanya itu paling 30%-nya aja. Jadi kita masih punya keuntungan yang 20%, yang 30%-nya lagi kita untuk biaya olahan lahan. Berarti kita keuntungan itu masih ada sekitar 40% teman-teman. 40% keuntungan kita bisa untuk bikin lahan ke depan lagi, itu loh. Jadi untuk ke depan kita sudah nggak punya utang lagi sama bos jagung tadi. Tapi paling utang kalau teman-teman punya duit yang untuk dibelanjakan ke lain, itu masih bisa ngutang lagi sama bos jagung tadi. Termasuk ya kayak bibit lah yang kita nggak ada yang jual. Bibit di sini jarang yang jual teman-teman ya. Terkecuali kita
bos jagung itu yang adakan ya. Bibit jarang yang jual ya. Ada di toko-toko, tapi bibit yang termasuk Pioneer dan sebagainya, kalau yang BC 18 ini jarang ya. Nah, disitulah teman-teman kita keuntungannya. Jadi kita dapat untung itu 40% dalam 2 hektar ya. Nah, 40% teman-teman dari harga dari 8 ton tadi, untungnya 40% sudah lumayan teman-teman ya. Untungnya 40%. 30% untuk biaya bibit dan pupuk, nah dan obat rumput. Yang 30%-nya tadi untuk pengolahan lahan ya, awal modal pengolahan lahan itu. Jadi setelah itu kita timbang sama bos jagung itu masih kita punya sisa 40%-an teman-teman. 40% itu kalau kita nggak mau ngutang lagi ke bos itu masih bisa teman-teman, masih bisa jalan ya. Nah, jadi misalkan teman-teman bekerja sendiri, tapi nanti kalau memang susah beli bibit ya, minta aja bibit ke bos lagi gitu. Jadi nanti tetap jualnya ke situ, supaya jangan dibilang orang kacang lupa kulit kan gitu teman-teman ya. Disitulah kita letaknya petani jagung bisa menang di sini teman-teman. Rata-rata di sini yang menang itu petani jagung ya. Karena petani jagung ini semua modal itu dibantu sama bos jagung ya. Semua modal, sampai beli terpal, beli karung itu dibantu semua ya sama bos jagung. Misalkan hari ini aku panen ya. Bos saya panen, besok belikan terpal sekian-sekian kali sekian biji. Datang terpal itu. Dan karung misalkan karungnya 300 biji. Datang besok teman-teman. Jadi kita datang ke kebun itu semua yang kita perlukan itu udah datang di situ. Di situ enaknya teman-teman, karena bos jagung sini rata-rata udah kerja sama pabrik ya di Kalimantan Selatan ya. Udah bekerja sama pabrik. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau mau budidaya jagung silahkan, aman-aman aja. Tentang modal sama harga itu yang penting teman-teman perawatannya bagus, risiko kita hanya sama penyakit teman-teman ya. Kalau harga itu sesuai aja teman-teman, naik turunnya atau basah enggaknya jagung kita ya. Itu sesuai aja kalau masalah harga ya. Jadi teman-teman jangan khawatir masalah harga. Nah, kalau harga itu dilihat dari kadar airnya, bisa rendah bisa tinggi kan gitu. Cuman standar kering di sini tetap 6.500 standar jagung kering. Nah, disitulah teman-teman, kalau mau budidaya jagung siap-siap aja, bergegas supaya kita tetap dapat penghasilan ya. Yang penting teman-teman nggak punya lahan bisa numpang ke orang lain yang punya lahan ya. Bisa numpang yang punya lahan, orang-orang tertentu yang bisa ditumpangi itu. Kalau kita numpang tempat lahan orang itu biasanya sampai 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun sampai sawit buah pasir teman-teman. Itu bisa itu. Jadi langkah berikutnya teman-teman, setelah kita itu dipinjemi utang sama bos jagung, kita jualnya ke situ ya, tidak kita jual kemana-mana ya. Lah selanjutnya seterusnya mau langganan sama bos jagung itu malah bagus teman-teman. Duit teman-teman sisa yang 40% ini bisa disisihkan untuk beli lahan, untuk beli apa kan gitu. Jadi seterusnya begitu teman-teman, yang penting tetap konsisten, tidak beli janji sama bos, insya Allah akan besar terus teman-teman ya. Nah, jangan sampai dibilang orang kacang lupa kulitnya, itu tadi ya. Itu cara kerja kita teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil dan sesuai sama keinginan bos, insya Allah akan dibantu seterusnya teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Kita sampai di sini dulu, karena kita ini sudah sore, kita mau OTW pulang dulu ya, karena ini sudah seharian keliling-keliling teman-teman ya. Keliling ke kebun-kebun teman-teman, mengecek yang kebun tomat, kebun apa di sana. Jadi sekarang ini sudah waktunya, ini udah 4:30 teman-teman, kita mau pulang dulu. Setelah pulang nanti malam baru kita upload videonya ya, baru kita upload. Oke teman-teman, mudah-mudahan
Terima kasih yang sudah subscribe, mudah-mudahan rezekinya murah dan diberi kesehatan. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan selalu ikuti channel YouTube Wiratadaya. Oke, terima kasih.